Oh halo sahabat L yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, hari ini adalah video pertama aku untuk bikin vlog. Nah, vlog pertama aku tuh aku mau memperkenalkan diri aku. Aku itu siapa, dari mana, dan mungkin konten-konten aku nanti isinya apa aja. Nah, aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Nathaniel Ramiro Parlinggoman Sinambela. Biasa orang-orang manggil aku Niel, atau teman-teman aku di sekolah biar lebih gampang manggil aku L. Nah, aku adalah salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang ada di Bintaro, Jakarta Selatan. Dan gue sekarang di semester 6, yaitu semester dimana gue dan teman-teman gue yang semuanya semester 6 itu lagi melakukan on the job training. Nah, kebetulan aku lagi training di Bali. Nah, nanti mungkin di vlog ini atau mungkin di vlog kedua nanti aku akan bercerita tentang gimana sih aku bisa training di Bali. Apakah segampang itu atau gimana, nanti kita akan bercerita mungkin di vlog ini atau nanti di vlog yang kedua. Nah, aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan domisili aku dari Bekasi. Orang-orang sering bilangnya planet Bekasi. Nah, itulah. Nah, karena lagi ada wabah COVID-19, aku lagi diliburkan sementara sama hotelku sampai Juni 2019. Nah, mungkin vlog pertama ini aja kali ya. Aku mau bercerita tentang kayak perjalanan aku untuk mendapatkan training. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan isi vlog aku tuh apa aja sih. Nah, karena aku berasal dari background masak atau kulineri, karena keluarga aku juga punya bisnis kuliner, bisnis catering. Nah, mungkin nanti kalau aku udah balik di Jakarta, mungkin aku akan membuat video. Kalau ada kesempatan lagi catering juga sih, aku pengen bikin video kayak perjalanan cateringku gitu loh. Dari kita mulai belanja sampai kita mulai serve ke tamunya, itu seperti apa. Pengen banget sih gitu loh. Terus ya udah deh, kita ke intinya aja. Yang pertama, aku akan bercerita tentang perjalanan aku sampai akhirnya aku dapat training. Susah, gak segampang apa yang mungkin aku dan teman-temanku pikirin, kayak tinggal daftar doang ke hotel ini, hotel ini, hotel ini, hotel ini, hotel ini, hotel ini, dan hotel ini. Dan ternyata mungkin buat teman-teman aku yang beruntung dan mempunyai keberuntungan besar, itu mereka kayak daftar satu hotel dan langsung keterima. Sedangkan mungkin buat orang yang kurang beruntung kayak aku, mungkin harus bener-bener cepat gitu untuk mengambil keputusan biar trainingnya nggak lama, ya kan. Ya udah, pertama kali yang pertama buka itu ada salah satu hotel di Malaysia, yaitu Dorset Malaysia. Itu ada 3. Yang pertama tuh Grand Subang, Putrajaya, dan Kuala Lumpur. Nah, karena aku lihat prospeknya lebih bagus, bukan prospek sih, kayak lebih dari fasilitas dan juga bangunan, dan menurut aku kitchennya juga lebih bagus, aku daftar di Grand Subang. Ternyata di Grand Subang itu nggak ada untuk division food product, karena aku ngambil food production kan. Nah, ya udah tuh aku daftar. Terus waktu itu sempat ditawarin di Putrajaya. Oh, aku pikir ya udah nggak apa-apa, yang penting di Malaysia awalnya. Ya udah tuh, pas aku di Malaysia aku interview. Karena aku honestly kurang bisa bahasa Inggris, aku minta sahabat aku ngajarin aku untuk bahasa Inggris. Aku sampai datang ke kosannya, dia temenin gua bener-bener dari sore sampai malam. Terus dia tidur, gue belajar bener-bener sendiri subuh gitu loh. Terus akhirnya gue hampir nggak tidur, cuman temen gue tegur kayak udah lu tidur aja, lu bisa. Oke, gue tidur. Pagi-paginya juga tetap sebelum interview itu gue doa dulu,
minta berkat juga dari nyokap gue telepon nyokap gue sambil nunggu giliran interview gue baca-baca juga. Nah udah akhirnya gue masuk dan gue nggak tahu bisa lancar bahasa Inggris dan nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Tapi setelah nunggu sekitar 2 minggu, pengumuman itu bukan rezeki gue jadi ditolak dari Malai. Kenapa gue pilih Malai? Karena dia dapat gaji dan juga dapat tempat tinggal gitu loh. Jadi kayak duitnya bisa gue save banget untuk tadinya gue untuk bayar kuliah semester gue selanjutnya sendiri pakai duit itu. Terus ya udah, gue gagal, gue sempat down juga, sempat stres juga kayak gue mau kemana lagi. Dan banyak kan dari circle tadi gue itu yang training itu mereka daftar Hong Kong. Terus gue kayak down, kayak nggak percaya diri, kayak Inggris gue aja yang istilahnya di Malaysia aja yang setidaknya bisa pakai bahasa Melayu aja nggak keterima, apa kabar gue di Hong Kong. Ya udahlah, gue coba daftar di Bali, di Ayana Bali. Ayana temen gue. Ayana Bali Hotel and Resort itu juga baru ngirim email aja langsung ditolak. Jadi ya udah, bukan rezeki gue lagi. Terus gue kayak benar-benar bingung gitu loh, mau di mana training gue. Sedangkan teman gue tuh udah interview pertama, udah dapet dari gue, belum ada hasil apa-apa. Udah kan. Terus gue lagi nemenin teman gue lagi sebat di smoking room, tiba-tiba ada sahabat gue datang. Kayaknya rezeki lu di Hong Kong deh. Terus gue diem kan. Terus kayak teman gue yang daftar di Hong Kong, dari Ritz-Carlton Hong Kong itu ngomong kayak, coba dulu aja kita juga Inggrisnya juga biasa aja, cuman ya kita pengen coba dulu, hasilnya belakangan kata mereka. Oh ya udah, gue pengen juga di Ritz-Carlton Hong Kong, cuman sayangnya waktu itu udah tutup pendaftaran untuk magang di sana. Ya udah, gue sambil nunggu ternyata buka lah di Renaissance Hong Kong. Nah sebelum di Renaissance Hong Kong itu ada teman gue yang bilang, udah nih coba aja lu daftar di Intercon Hong Kong. Ya udah, gue kirim email dan puji Tuhannya juga besoknya langsung dibales. Tapi sayangnya gue cancel H-1 dikarenakan teman gue ada yang kena, dimarahin oleh dosen gue karena pakai link sendiri. Ya udah tuh, gue udah pasrah, gue udah kayak bingung mau kemana lagi. Akhirnya buka di Renaissance Hong Kong. Waktu itu gue ada sekitar 8 orang, 9 orang gitu, gue lupa, daftar. Ya udah, gue ngambil kitchen. Waktu itu gue ngambil di Cafe Renaissance. Udah tuh, gue bingung kan. Terus kayak gue ngobrol lah sama sahabat deket gue, itu ada Sharon sama Juan, kayak bisa nggak ya gue. Terus kayak teman-teman gue juga yang lain yang di Hong Kong yang udah keterima kayak ngomong, udah nih coba aja, coba. Dan ya udah, gue memberanikan diri untuk mencoba. Gue search information about Hotel Renaissance, tentang kitchen yang pengen gue ambil, maksudnya restoran yang pengen gue ambil. Gue cari informasi. Gue bener-bener dibantuin sama mereka, by support, by doa dari mereka juga, dan juga ada yang bantuin kayak Sharon tuh yang kayak, ayo latihan interview sama gue biar Inggris tuh bagus, ayo. Terus gue minta bantuan juga sama Juan untuk bantuin translate dong, gue pengen ngomong ini lu tinggal translate. Oh ya udah, dia bantuin. Akhirnya gue interview pertama dan puji Tuhannya lolos interview pertama. Dan di situ gue kayak, oh ternyata gue bisa gitu loh, walaupun Inggris gue belepetan, gue bisa. Oke. Pengumuman interview kedua, ya kan, wah gue lolos nih seleksi kedua. Terus gue ngomong kayak, gue lolos interview pertama dan mau interview kedua, ayo kita kerja keras untuk bisa lu masuk Hong Kong. Oke, gue bilang. Akhirnya gue bener-bener cari informasi lebih dalam tentang kitchen dan lain-lain, karena dulu gue juga sebelumnya udah pernah training juga kan di All Season Hotel Jakarta Tamrin, itu sebagai kitchen juga. Jadi gue tau lah kayak role play-nya bagaimana kalau breakfast, kalau lagi ada event, itu gue udah tahu. Dan juga
kan usaha nyokap gue cateringnya sama kayak buffet yang ada di hotel, jadi gue ada sedikit punya basic lah atau background. Nah ya udah, gue waktu itu coba yang kedua. Nah gue tuh bukan punya lama sih, yang interview tuh 2. Dan biasanya kalau orang ngomong udah interview kedua tuh udah aman udah pasti keterima gitu kan. Oh, gue nggak mau anggap enteng dan sepele gitu loh. Jadi kayak ya udah, gue bilang doain aja semoga dapat gitu kan. Nah gue punya teman yang menurut gue dia orang Chinese, menurut gue dia juga bisa bahasa Kantonis karena di Hong Kong kan pakainya bahasa Kanton. Dan menurut gue kayak udah langsung udah pasti dia yang dapat karena bisa bahasa Kanton. Dan saat itu gue lagi nggak ada giat-giatnya sama sekali untuk belajar kitchen. Maksudnya kayak kitchen itu lagi nggak ada niat, sedangkan nih anak ini giat banget. Kayak waktu PRSD aja dia ngambilnya krumil, itu kan kitchen. Dan sedangkan gue cuma purchasing gitu. Jadi ya menurut gue dialah yang punya kesempatan besar untuk dapetin posisinya gitu kan. Dan waktu itu gue masih baca ada yang pending. Nah waktu itu gue chat lah teman gue ini, kayaknya pengumuman kita masih lama deh gitu kan. Kenapa? Dia bilang karena masih ada yang pending, terus lama nggak dibales. Jualan juga gue lama nggak main HP, ngumpul di kantin di payung, gue Sharon dan Novita. Dan waktu itu gue nemenin temen gue lagi sebat di belakang. Terus ya udah, terus tiba-tiba pas gue balik gue baca HP, dia WA gue, lu udah masuk. Terus gue mikir kan, lemot gitu kan, masuk mana. Dan juga teman-teman gue ternyata teriakan cie anak Hongkong, apaan sih pengumuman juga belum. Nah gue awal gue gituin kan, enggak lu liat grup. Gue baca Renaissance Hotel Hongkong kan, kayak wow dan wow. Menurut itu gue keterima, dan teman gue yang Chinese itu nggak keterima. Sejujurnya sedih, tadinya mau berjuang bareng sama dia karena gue juga kenal deket sama orangnya, main dapet. Terus gue kayak seneng tapi campur terharu juga. Terus gue langsung bilang sama nyokap gue kan, Mi, abang keterima nih di Hong Kong ya kan. Terus nyokap gue cuma bilang, udah nanti mami bakal nyari duit, bagaimana caranya pun kamu harus berangkat ke Hong Kong, dia bilang kan. Nah waktu itu karena Hong Kong lagi ada demo, sempat konflik beberapa kali dengan nyokap dan juga keluarga. Kayak keluarga lebih menyarankan kamu jangan di Hong Kong gitu. Ya udah tuh gue ngurus visa, gue ngurus paspor, ngurus visa. Dan menurut gue visa gue tuh baru keluar itu tanggal 16 Januari, 16 apa 22 Januari gitu, sekitar tanggal segitu visa gue keluar. Dan kalian tahu, corona. Jadi gue udah seneng banget, gue udah juga nyicil perintilan buat ke Hong Kong. Terus gue udah bayar kosan di Hong Kong, dan itu semua tidak bisa di refund. Jadi nyokap gue hampir rugi 12 juta. Dan itu jujur gue sebagai anak pertama sedih, karena bukannya membantu malah menyusahkan. Dan yang paling gue sedih adalah karena di Hong Kong itu dapat gaji. Jadi nyokap gue cuman kayak, nih loh modal awal, nanti sisanya kamu pakai uang sendiri. Dan waktu itu aku juga waktu itu juga sempat punya rencana, kalau gue dapat gaji gue pakai seirit mungkin. Kalau bisa gue transfer lah, bantuin nyokap juga sama adik gue, karena nyokap gue kan tinggal sendiri sekarang. Jadi gue pengen banget yang namanya bantuin nyokap. Setidaknya nggak bantuin nyokap, setidaknya gue bantuin jajan adik gue aja. Itu gue udah seneng banget, kayak gue anak pertama berguna. Terus gue di situ di cancel, gue nangis. Gue cerita sama temen gue semua, kayak cuman ya sabar ya El, kayak mungkin belum jodoh lu, mungkin next training lu bisa di sana gitu kan. Oh ya udah, gue bangkit lagi. Gue daftar lah, gue nanya sama senior gue kan, gue daftar lah di Anantara Hotel Uluwatu Bali. Gue di situ ngambil digital marketing, markom. Terus ya udah gue interview, lolos tuh interview. Kayak di telepon besoknya kayak, selamat kamu keterima, kamu mulai kerja hari ini dengan seragam ini.
bawa laptop juga ya. Oh iya bu, siap. Ya kan, gue udah beli tiket juga. Karena waktu itu HRD bilang kamu udah keterima, jadi gue pede ya langsung beli tiket kan. Terus besoknya gue langsung ke kampus untuk minta surat jalan dan surat keterangan dari kampus bahwa gue akan training di hotel Anantara. Pas gue mau telepon HRD gue ada WA gue duluan, saya boleh telepon kamu nggak? Oh iya bu, boleh, silahkan gitu kan. Kenapa nih, dalam hati gue dek 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 dek. Terus dia telepon, dia ngomong kayaknya training kamu kita hold dulu sampai bulan Maret, tapi saya akan berusaha untuk tetap kamu training di sini. Oh ya udah bu, saya akan tunggu informasinya. Udah gitu, ya udah gue dapet kabar lagi setengah jam kemudian, maaf, kita akan meng-cancel training kamu. Terus gue kayak tangan tuh udah kayak mati rasa, HP jatuh waktu itu dengernya. Gue nangis, dan gue nangis bukan karena gara ditolak, duit nyokap gue udah keluar untuk beli tiket gitu loh. Dan mungkin Tuhan punya rencana lain ya. Mungkin dulu tuh nyokap gue tuh punya mimpi untuk bisa ke Bali, dan akhirnya terwujud ke Bali. Karena waktu itu gue beli tiketnya dua, gue sama nyokap gue. Karena nyokap gue mau bantuin gue cari kosan, beres-beres, dan juga kayak mau short holiday gitu lah, short trip gitu. Gagal lagi. Terus tapi untungnya HRD-nya itu baik banget, dia nyebar CV gue ke seluruh kayak dia punya kenalan, semua kenal-kenalannya dia yang HRD dia bantuin, dia kirimin. Sampai akhirnya waktu itu ada yang ngechat gue dari Renaissance Uluwatu juga yang di Bali, sama Potato Head Club jadi sales marketing ya kan. Terus ya udah tuh gue kayak bingung gitu loh, mau pilih yang mana, pilih ini pilih ini pilih ini. Waktu itu akhirnya gue daftar dan kirim CV ke Renaissance, cuman belum ada kabar. Terus teman gue bilang, coba gue ketemu teman-teman gue kan yang training di Intercon Bali, namanya si Yosep. Saya bilang coba aja tanya sama Cynthia, masih ada nggak. Cynthia itu teman gue yang training di bagian training juga, jadi dia itu yang ngurusin training di Intercon. Terus gue tanya sama dia kan, bisa nggak, masih ada nggak. Oh dia bilang masih ada di public relation, di sales marketing dia bilang. Tapi sales marketing itu pas gue interview tuh dijelasin ada tiga, ada reservasi, ada sales marketing sendiri, sama public relation. Nah ya udah gue main asal jeplak ngomong public relation aja gue bilang kan. Terus pas gue cari, oh kerjanya sama kayak humas di kayak di organisasi gitu, sama kayak humas lah intinya. Gue interview pertama gue ngerjain tes dulu bahasa Inggris, dan itu dibantuin juga sama temen-temen gue. Sumpah so blessed banget buat teman-teman gue yang udah bantuin gue selama ini untuk mencari training, kan itu luar biasa. Terus akhirnya interview pertama lolos. Terus akhirnya gue interview kedua sama Bu Ani dan Bu Ani dan Bu Mika. Dan abis interview mereka bilang we are discussing 30 minutes for the result gitu kan. Oh ya udah. Terus gue matiin laptop. Terus gue kayak lagi beres-beres itu, tiba-tiba ada notif gitu, kita tunggu kamu di Bali. Terus gue bingung kan, hah maksudnya apa, pakai bahasa Inggris tapi intinya kita tunggu kamu di Bali gitu. Terus gue telepon Cynthia, gue screenshot ke Cynthia, maksudnya gimana nih gitu kan, PHP lagi nggak nantinya gitu kan. Terus dia video call gue tiba-tiba, congrats ya keterima, tadinya gue mau ngasih surprise buat lu, cuman atasan udah kasih tahu duluan. Hah ini serius bener kan. Terus gue kasih tau nyokap gue keterima. Ayo gue langsung kayak seneng gitu kan, kayak nih ayo temenin abang ke pasar Pondok Gede buat beli bahan buat jahit baju. Terus nyokap gue cuma ngomong gini, ya itu yakin gak cancel lagi nggak karena mami trauma. Oh iya ya, takut juga ya. Terus akhirnya nyokap gue telepon Cynthia, dan bener itu nggak di cancel lagi. Jadi gue kayak seneng, blessed, puji Tuhan banget, karena perjalanan gue tuh nggak mudah. Dorset, Hena, Renaissance, Anantara, dan lain-lain, banyak lah. Jadi
Buat kalian yang akan training, kalian tuh pikirin dulu matang-matang kalian tuh mau ngambil di mana. Gitu loh. Karena gue juga sempat debat juga sih sama nyokap gue, karena nyokap gue maunya gue di kitchen untuk melanjutkan usaha nyokap gue, sedangkan gue training di FTP itu 2 kali, jadi gue pengen nyobain back office satu. Nah dulu kan gue udah punya pengalaman di kitchen juga kan. Nah maksudnya ini di training gue yang terakhir nanti gue pengen ngambil keputusan gue lebih nyaman di production atau back office gitu loh. Jadi buat ada gambaran ke depannya, dan puji Tuhan gue lebih nyaman di back office sih sebenarnya, walaupun awalnya nggak ngerti sampai beberapa kali dinasehatin disuruh fokus, dan itulah pengalaman hidup yang bisa gue dapetin. Intinya adalah jangan pernah menyerah. Nangis itu wajar menurut gue, kita sedih itu wajar, cuman kita harus bener-bener bangkit dari keterpurukan kita. Itu sih yang gue dapetin, kayak gitulah intinya, kayak so happy. Dan di video ini gue mau berterima kasih banget kepada semua sahabat-sahabat circle gue yang benar-benar udah dukung gue mati-matian. Mungkin bosen dengerin cerita gue tentang training, yang gagal training, di cancel, bla 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 bla. Terima kasih karena kalian gue bisa ada di Bali. Itu berkat doa dan dukungan kalian semua. Buat my mother, terima kasih. Dan abang pokoknya berusaha sekuat tenaga untuk menggantikan nanti duit yang udah habis abang habiskan untuk ke Hong Kong. Nah itu sih pengalaman hidup yang harus disyukurin. Gagal, dan gagal. Kayak Tuhan tuh ngasih ujian ke lu gitu loh. Kayak gue ngasih lo kerikil 1, bisa gak lo lewatin? Kalau lu bisa, gue kasih lagi kerikil 1, bisa gak? Gue kasih kerikil lagi, bisa gak lo laluin? Dan ternyata kerikil-kerikil yang dari Tuhan bisa gue lakukan dengan baik, dan akhirnya Tuhan membukakan pintu yang sebesar-besarnya untuk gue training. I'm so blessed. Nah teman-teman, ini adalah video pertama gue. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalain loncengnya untuk notifikasi video-videoku selanjutnya. Terima kasih, bye bye.